Kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu ritus penutup. Di TPE 2005, rumusan berkat, yaitu semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan di TPE 2020, rumusan berkatnya, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sehingga kata-kata di TPE 2005 dilindungi, dibimbing, dan diberkati itu dihilangkan di TPE 2020. Pengutusan di TPE 2005 hanya 2 rumusan. Di TPE 2020 ada 4 rumusan. Rumusan yang pertama di TPE 2005, saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Umat menjawab syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Atau rumusan yang keduanya, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Umat menjawab syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Di TPE 2020 diganti. Rumusan yang pertama, saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Umat menjawab syukur kepada Allah. Atau, saudara-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Umat menjawab lagi, syukur kepada Allah. Atau, saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Umat menjawab syukur kepada Allah. Atau, saudara-saudara, pergilah dalam damai. Umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi di TPE 2005, marilah pergi, kita diutus, sudah tidak digunakan lagi di TPE 2020. Ini tambahan saja tentang tata gerak dan sikap tubuh menurut pedoman umum Misale Romawi nomor 43. Sikap tubuh yang seragam menandakan kesatuan seluruh jemaat yang berhimpun untuk merayakan liturgi kudus. Sebab sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin yang sama pula. Umat hendaknya berdiri, yaitu yang pertama, dari awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk menuju altar sampai dengan doa pembuka atau doa kolekta selesai. Jadi pernyataan tobat itu umat tetap berdiri ya. Kemudian yang kedua, pada waktu melakukan bait pengantar Injil dengan atau tanpa haleluya. Yang ketiga, pada waktu Injil dimaklumkan. Yang keempat, selama syahadat. Yang kelima, selama doa umat atau doa universal. Yang berikut, dari ajakan berdoalah saudara sebelum doa persiapan persembahan sampai akhir perayaan Ekaristi, kecuali pada saat-saat yang disebut di bawah ini. Nah, berarti itu berdiri. Kemudian untuk umat hendaknya duduk, itu pada saat selama bacaan-bacaan sebelum Injil dan selama Mazmur tanggapan. Jadi bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur tanggapan itu umat duduk. Selama homili juga umat duduk. Selama persiapan persembahan umat duduk. Selama saat hening sesudah komuni umat duduk. Umat berlutut pada saat konsekrasi, kecuali kalau ada masalah kesehatan atau tempat ibadat tidak mengizinkan, entah karena banyaknya umat yang hadir, entah karena sebab-sebab lain. Mereka tidak berlutut pada saat konsekrasi, hendaknya membungkuk khidmat pada saat imam berlutut sesudah konsekrasi. Jadi apabila umat yang
berdiri di luar gereja dan tidak mendapat tempat duduk pada saat, atau yang duduk di luar namun tidak terdapat tempat berlutut, maka pada saat konsekrasi umat berdiri, bukan umat duduk ya. Jadi pada saat konsekrasi, umat yang tidak mendapat tempat untuk berlutut, maka wajib umat berdiri. Ini 28 judul prefasi yang direvisi di TP 2005 dan TP 2020. Bisa dilihat prefasi Natal 1 diganti jadi prefasi 1 Natal Kristus Cahaya. Prefasi Penampakan Tuhan Kristus Terang para Bangsa diganti menjadi prefasi Penampakan Tuhan Kristus Cahaya para Bangsa. Prefasi Prapaskah 1 Prapaskah Masa Tobat diganti menjadi prefasi 1 Masa Prapaskah, Makna Rohani Masa Prapaskah, dan seterusnya. Ini 10 doa syukur agung yang direvisi. Doa syukur agung 1 Kanon Romawi, doa syukur agung 2, doa syukur agung 3 dan 4, dan seterusnya. Dan doa syukur agung yang ke-10 yang ada nyanyian ya, seperti Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Itu tidak ada lagi di TP 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini semua dapat berguna bagi perkembangan iman kita, dan semoga kita semakin mencintai Ekaristi. Tuhan memberkati. Amin.